Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat hidup beriman kita, tentu ada hal-hal yang penting untuk kita jaga di dalam kita menghidupi nilai-nilai hidup beriman kita. Hal yang penting yang kita perlu terus selalu sadari adalah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa disebut sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam prosesnya tentu ada banyak tantangan pergumulan kehidupan yang dihadapi. Dan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose juga menyoroti hal itu. Bagaimana seseorang bisa menjaga dirinya tetap dilayakkan sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Kolose 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Nah, saudara-saudara, menarik pada bagian ini, Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia berdoa untuk jemaat di Kolose. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia terus-menerus berdoa untuk jemaat di Kolose. Nah, mari kita bersama-sama melihat apa yang didoakan oleh Rasul Paulus. Yang didoakan oleh Rasul Paulus adalah yang pertama, Rasul Paulus meminta supaya jemaat di Kolose menerima hikmat dan pengertian yang benar. Ini sesuatu yang menarik, saudara-saudara, bahwa hikmat adalah bagaimana mereka mendapatkan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Pengertian adalah cara manusia mengolah apa yang ada di dalam pikirannya. Dan dengan demikian, apa yang menjadi tuntunan Tuhan dan cara berpikir manusia itu bisa bertemu, sehingga mereka dikatakan mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bisa membaca apa yang sebenarnya dirindukan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh mereka. Dan tentu dengan pemahaman yang baik ini menjadi seperti akar yang kuat untuk kemudian membuat jemaat di Kolose ini mengalami pertumbuhan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi saudara-saudara, apa yang menjadi pemahaman yang baik tentang Tuhan itu menjadi akar yang membuat jemaat ini dilayakkan di hadapan Tuhan, dan di situ dikatakan supaya jemaat memberi buah
dalam segala pekerjaan yang baik, dan pengetahuan yang benar itu pun terus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Dan itu yang nantinya akan memberikan dampak, buah-buah yang nyata itu bisa mewujud di dalam kehidupan mereka. Di sini dikatakan salah satu buahnya adalah ketika mereka dikuatkan oleh kuasa kemuliaan Tuhan, ketika menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ini menarik kata yang dipilih oleh Rasul Paulus. Sabar itu berarti kesediaan menerima di dalam segala perkara apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tekun adalah usaha terus-menerus untuk tetap bisa memiliki perjuangan yang baik di dalam kehidupan mereka. Jadi ada sifat memberi yang terus-menerus dilakukan selain menerima dengan segala keikhlasan terhadap apa yang terjadi. Dan dengan demikian kemudian akan mewujud sebuah kerinduan yang diharapkan Rasul Paulus supaya mereka mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Jadi kemudian ekspresi yang muncul dari kesabaran dan ketekunan itu adalah ucapan syukur dengan sukacita. Berarti bisa melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dan merasakan sukacita di dalamnya, sehingga mereka tetap mendapatkan kekuatan dari kesediaannya itu untuk mengucap syukur. Itu juga menjadi buah yang nampak di dalam kehidupan mereka. Jadi di sini saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari jemaat di Kolose, mari kita sebagai orang-orang percaya yang juga sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah dikuduskan oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan supaya tinggal di dalam kasih karunia-Nya, kita berusaha memiliki pemahaman yang baik tentang Tuhan, pengertian yang benar tentang kasih Tuhan, itu menjadi akar di dalam kehidupan kita, dan kemudian kita memiliki pertumbuhan di dalam kasih karunia Tuhan sehingga menghasilkan buah. Buah yang paling nyata diharapkan adalah ketika kita sabar dan tekun menanggung segala sesuatu. Kalau kita mau kaitkan di masa pandemi ini, di dalam segala situasi yang kita rasakan selama masa pandemi ini, pun dengan kemudian mengucap syukur dengan sukacita. Rasanya ini akan menjadi buah yang bisa dilihat oleh banyak orang, dan kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.